Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bahtiar Yusuf Salahuddin. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan di bidang usaha manufaktur dengan menggunakan modul manufaktur yang disediakan di software akuntansi berbasis Excel ini. Sebelum kita masuk ke teknis, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, bahwa seperti yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya, bahwa semua jenis usaha itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang di bidang jasa, perdagangan, dan manufaktur. Untuk jasa sama sekali tidak ada yang namanya persediaan ya, karena wujudnya berupa pelayanan yang tidak ada wujud fisiknya namun dapat dirasakan manfaatnya. Salah satu karakteristik dari perusahaan jasa. Untuk perdagangan sudah ada persediaannya, namun persediaannya dalam bentuk bahan jadi yang siap untuk dijual ya. Karena karakteristik perusahaan dagang yaitu membeli dalam jumlah banyak biasanya, kemudian dijual dalam bentuk retail atau eceran dengan harga yang lebih tinggi dan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual tersebut. Dan persediaannya hanya satu ya, persediaan barang dagangan saja. Untuk menghitung HPP-nya juga cukup mudah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Nah, untuk perusahaan manufaktur, yaitu karakteristik bidang usahanya yaitu mengolah dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi hingga menjadi bahan jadi yang siap untuk dijual. Sehingga persediaannya pun akan sedikit cukup kompleks ya. Ada yang namanya bahan baku atau bahan mentah, barang jadi atau barang setengah jadi, dan merchandise atau barang yang siap untuk dijual. Oleh karena itu, kita akan coba bagaimana menghitung secara mudah dengan menggunakan software akuntansi Excel ini harga pokok di perusahaan manufaktur. Pertama, setiap produk-produk di manufaktur ini komposisi yang menjadi unsur perhitungan HPP itu ada 3 ya. Ada bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Untuk biaya overhead ini adalah biaya-biaya kecil yang sulit untuk dihitung secara langsung ya, atau biasanya biaya-biaya perintilan-perintilan. Itu masuknya ke biaya overhead. Namun di modul ini kita baru ada 2 ya, yaitu bahan baku dan overhead pabrik. Jadi untuk tenaga kerjanya masih harus dipisah tidak. Untuk cara pertamanya kita bisa langsung masuk ke sheet produk ya. Kita masuk ke sheet produk. Nah, di sini kita ini untuk perusahaan dagang, ini merchandise ya, artinya barang yang sudah siap dijual tanpa harus diproses terlebih dahulu. Contohnya di sini ada baju, sepatu, topi. Nah, misalkan di perusahaan ini kita memproduksi yang namanya produk desktop komputer atau komputer desktop yang rakitannya. Nah, ini di item tipenya kita bisa dipilih ada assembly atau rakitan. Jadi di item type ini kita tidak bisa menulis manual, tapi harus dipilih salah satu jenisnya ya. Assembly untuk jenis yang produk yang membutuhkan harus dirakit terlebih dahulu untuk bisa nanti dijual. Merchandise yaitu produk yang tidak perlu proses terlebih dahulu, tidak perlu dirakit dulu tapi bisa langsung dijual. Raw material ini untuk bahan baku, dan service ini atau jasa untuk sifatnya pelayanan, tidak ada wujud fisiknya namun bisa dirasakan manfaatnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi jika kita ingin menggunakan produk manufaktur, kita dipilih dulu nama barang yang ingin diproduksinya apa. Nah, bisa kursi, banyak ya bahan-bahan contoh dari produk manufaktur, kursi, makanan, atau apapun itu, barang-barang manufaktur bisa ditulis namanya di sini ya, disesuaikan dengan bidang usaha manufaktur Anda. Namun di contoh ini saya ingin menjelaskan di bidang perakitan komputer ya, maka di sini kita ingin produk yang diproduksinya atau dirakitnya yaitu desktop komputer. Kemudian ini kode barangnya ini bebas, kategorinya disesuaikan dengan kategori produknya. Standar costnya juga ini nanti akan otomatis ya. Kemudian ininya kita pilih yang assembly atau rakitan. Setelah itu kita masuk ke modul manufaktur. Setelah disetting
sebelum kita masuk ke modul manufaktur, kita setelah ini milih produknya yang ingin kita produksi atau rakit, kita pilih si produk ini membutuhkan bahan-bahannya apa saja untuk bisa menjadi sebuah desktop komputer atau untuk jadi sebuah produk yang nantinya siap untuk dijual. Contoh di sini untuk membuat desktop komputer, bahan-bahannya ada motherboard, prosesor Intel, power supply, hard disk atau HDD, casing, dan memori. Nanti semua bahan-bahannya dipilih ke item type-nya raw material atau bahan baku. Setelah itu, setelah kita menginputkan produk yang ingin diproduksi dan bahan-bahannya, kita bisa langsung masuk ke modul manufaktur. Supply, HDD, casing, dan memori. Jadi untuk membuat satu desktop komputer membutuhkan satu motherboard. Misalkan kalau nanti membutuhkan lebih dari satu, tinggal dipilih kuantitinya ya. Misalkan kalau misalkan kita mau bikin kursi maka butuh kayu berapa pieces. Nah, ini di sini bisa ya. Karena di sini kita membutuhkan motherboardnya satu, di sininya satu, prosesornya butuh satu, power supply-nya butuh satu, dan terus ke HDD, casing, dan memori juga butuh satu ya. Setelah itu kita masuk ke namanya assembly entry atau tempat menginputkan produksi. Pertama kita pilih desktop komputer produknya, tanggal produksinya dipilih saja, nomor dokumennya bebas ya, disesuaikan, cost centernya ini disesuaikan ya jika menggunakan cost center. Nah ini kita ingin membuat desktop komputer ini berapa pieces, misalnya kita ingin membuat 3 pieces, tinggal 3, langsung kita klik hitung bahan. Ini otomatis ya, bahan-bahannya kita membutuhkan memorinya 6, ini 3. Ini kenapa memorinya 6? Karena di bill of material ini kita membutuhkan untuk desktop komputernya 1, memorinya kita butuh 2. Jadi satu desktop komputer ini kita membutuhkan 2 pieces ya. Jadi ini di sini namanya pieces, bahan bakunya ada di sini. Ini quantity raw material, ini quantity untuk barang jadinya ya, untuk barang rakitannya. Ini desktop komputer, langsung kita masuk ke assembly entry, ini 2. Nah kemudian jika dalam proses produksi untuk desktop komputer ini ada biaya overhead, misalkan di sini bisa ditulis ya, misalkan screw di sini misalnya 20.000. Nah, jadi misalnya kita membutuhkan biaya overhead berupa skrup senilai 20.000. Nah setelah kita ada biaya overheadnya, langsung kita klik posting. Nah ini akan otomatis diposting ke data produksi ya. Nih ada overheadnya, ada desktop komputernya ada, jadi semuanya ini benar-benar diproduksi ya. Jadi sudah otomatis dilakukan penjurnalan oleh sistemnya di bagian data produksi ini ya. Kemudian kita masuk ke CUAGS calculation. Nah, sudah otomatis di sini juga masuk ke perhitungan biaya produksinya ya. Jadi ini total semua perhitungan dari produk manufakturnya dari awal sampai akhir. Jadi semua produk manufaktur rangkumannya ada di sini. Dan juga sudah otomatis masuk ke kartu stok ya. Jadi nanti desktop komputernya akan bertambah. Nih, kuantitinya akan bertambah di assembly perakitannya. Biaya HPP-nya, cost-nya, totalnya. Jadi total kita punya aset desktop komputer ini segini. Termasuk raw materialnya juga akan jadi pengurang ya. Tuh ini dia akan minus. Motherboard dan lain-lainnya masuk ke pembelian dan langsung masuk ke sini jadi pengurang. Jadi untuk otomatis HPP-nya akan ada ya. Di ini HPP-nya jadi HPP bersih dari desktop komputer yang sudah diproduksi sebanyak 464 unit, yaitu 13.425.000. Ini saldo akhirnya ya, semuanya rinciannya ada, jadi semuanya sudah otomatis. Jadi ini cara untuk membuat
atau menghitung HPP di perusahaan manufaktur dengan menggunakan modul manufaktur di software akuntansi Excel ini. Jika masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja ya di kolom komentar, nanti kita lanjut diskusi. Dan bagi sahabat-sahabat yang ingin memiliki software akuntansi berbasis Excel versi Pro 1.5 ini, bisa dipesan di link deskripsi ya, nanti akan diarahkan ke WA official BBR Institute untuk dilanjutkan transaksi dan pengiriman softwarenya dilakukan melalui email. Dan setelah di email nanti bisa di-download dan langsung bisa dijalankan dengan menggunakan MS Excel. Jadi Microsoft Excel, jadi tanpa harus diinstal terlebih dahulu. Saya Bahtiar Yusuf undur diri. Terima kasih telah menyimak video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.